Kintamani sebagai channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami uang kuno. Saking banyaknya jenis koin, maka video dengan judul "Jangan koleksi atau beli koin" ini dibuat dalam beberapa video, dan ini adalah video 3. Bahwa jangan koleksi koin VOC, 1 sen, 2 sen tanam paksa, tentunya dengan beberapa catatan. Begitu juga koin-koin tersebut tentunya sangat bagus juga dikoleksi, tapi dengan beberapa catatan tertentu pula. Perlu dicermati penjelasan saya dan sangat berguna khususnya bagi para kolektor pemula agar tidak salah koleksi atau salah beli, dengan tujuan supaya sejumlah uang yang dikeluarkan bisa berhasil guna atau efektif, kata lain tidak rugi. Kelompok pertama, koin VOC. Bahwa koin VOC dicetak pada 5 provinsi yang berbeda, seperti Provinsi Utrecht, West Friesland, Zeeland, Holland, dan Gelderland. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari lambang provinsi masing-masing. Koin-koin VOC ini dicetak dari awal tahun 1700-an sampai dengan akhir tahun 1700-an, sehingga begitu panjang rentang waktunya yang berdampak begitu banyaknya pada tahun cetak di hampir tiap jenisnya. Karena begitu banyak tahun yang dicetak, terdapat beberapa kelompok tahun-tahun yang masih mudah didapat. Begitu juga sebaliknya, banyak tahun-tahun cetak yang jarang keberadaannya, bahkan ada kelompok tahun yang langka keberadaannya, sehingga bisa dikelompokkan sebagai tahun umum, tahun yang jarang, dan kelompok tahun-tahun langka keberadaannya. Sesuai dengan judul bahwa jangan koleksi koin-koin ini, yang saya maksudkan adalah jangan koleksi koin VOC yang termasuk kelompok umum yang kondisinya tidak bagus. Adapun alasannya adalah kelompok koin VOC yang umum dengan kondisi tidak bagus, keberadaannya masih sangat banyak sekali, serta harganya masih relatif murah. Dengan demikian, sangat tidak efektif bila dikoleksi karena harga akan sulit untuk naik, kecuali koin VOC kelompok umum yang kondisinya istimewa atau sangat bagus. Katakan kondisi AU, apalagi UNC, tentunya wajib dikoleksi karena yang kondisi istimewa termasuk langka dan harganya cenderung cepat naik, serta tidak ada standar harga pasarnya. Kelompok kedua sebagai koin VOC yang digolongkan jarang atau scarce, artinya tidak langka, tapi juga tidak mudah didapat. Kelompok scarce ini saya sarankan jangan dikoleksi yang kondisinya jelek, katakan saja minimal very fine lah. Tentunya bila bisa mendapatkan di atas kondisi very fine, misalkan XF atau bahkan AU atau UNC, maka tentunya wajib dikoleksi. Bagi pemula yang belum mengetahui istilah tingkat kondisi koin dari UNC, uncirculated sampai dengan pure, silahkan tonton video lainnya yang membahas khusus tentang cara menentukan kondisi koin dari UNC sampai dengan kondisi terendah pure. Silahkan cari di antara ratusan video Kintamani pada daftar video. Kita lanjutkan kelompok koin VOC yang digolongkan langka, tentunya kondisi apapun wajib dibeli atau dikoleksi. Karena faktor kelangkaannya, tentunya keberadaannya tidak banyak, serta bila dibandingkan dengan jumlah kolektor, maka bisa dikatakan tidak sebanding, maka kelompok koin VOC yang langka cenderung harganya cepat naik dan tidak mempunyai harga standar. Pasti timbul pertanyaan, koin VOC provinsi apa? Tahun berapa saja yang tergolong langka? Karena terbatasnya waktu, maka tidak mungkin dibahas di video ini secara detail. Untuk itu silahkan tonton beberapa video tentang koin VOC yang membahas lengkap hingga mengetahui tahun-tahun langka dari 5 provinsi yang ada. Berikutnya kelompok koin 1 sen dan 2 sen yang dikenal dengan koin tanam paksa karena dicetak masa diberlakukannya kebijaksanaan tanam paksa atau kulturstelsel oleh pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan di era Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch tahun 1830-1833. Koin nominal 1 sen masih banyak sekali keberadaannya dan jauh lebih banyak dibandingkan nominal 2 sen. Untuk itu,
itu, jangan koleksi atau beli yang kondisinya tidak bagus. Koleksilah paling tidak kondisi XF, dan bila memungkinkan yang kondisi AU atau UNC, kecuali tahun 1833 dengan Min Master Mark D kepanjangan dari D-Mini sebagai tahun yang terlangka di antara koin 1 sen tanam paksa ini. Karena faktor kelangkaan tahun 1833 D 1 sen, Verifine pun sangat layak dikoleksi. Terdapat koin 1 sen yang tergolong langka, seperti koin yang mempunyai balok-balok besar yang ada di bagian depan koin dan yang jumlahnya 11 balok. Sehingga walaupun kondisinya tidak terlalu bagus pun, misalnya kondisi Verifine, tetap layak dikoleksi. Apalagi kondisi XF atau AU bahkan UNC akan sangat-sangat sulit sekali didapat. Juga koin 1 sen dengan ciri sama, tapi terdapat tanda titik, garis, titik, garis yang terdiri dari 6 titik dan 5 garis. Koin 1 sen tahun 1833 ini juga terdapat jenis proofnya yang tergolong sebagai 4R, RL, artinya sangat-sangat langka sekali. Selanjutnya koin jenis sama tapi nominal 2 sen tanam paksa. Seperti telah saya katakan sebelumnya, bahwa keberadaan 2 sen ini jauh lebih sedikit dari 1 sen dan umumnya ditemukan dalam kondisi sedang dan jelek, tapi tetap jangan koleksi yang kondisinya di bawah Verifine, kecuali yang jenis langka seperti 2 sen tahun 1833 dengan Min Master Mark D kepanjangan dari D-Mini. Di antara 2 sen 1833D yang sangat langka adalah koin yang mempunyai 13 balok, serta lebih langka lagi 2 sen tahun 1833D yang mempunyai 10 balok tapi baloknya horizontal. Jenis ini sangat langka sekali sehingga kondisi apapun layak untuk dikoleksi atau dibeli. Jenis langka lainnya 2 sen dengan Min Master Mark W kepanjangan dari Wilmans tapi yang mempunyai 10 balok. Jenis lain koin 2 sen yang tergolong langka seperti 2 sen tahun 1837 tapi bentuk kepala dari angka 3 dari 1837 yang tidak melengkung dan yang mempunyai balok berjumlah 10 dan 11. Sebaliknya, kalau dari tahun 1837 dan angka 3 bagian atas melengkung, keberadaannya masih banyak. Untuk itu, jangan dikoleksi yang kondisi di bawah VF, usahakan paling tidak kondisi extra fine. Tentunya bila memungkinkan, kondisi AU atau bahkan UNC. Demikian informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.